Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Ustadz sudah ready Ustadz di layar? Sudah Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Bapak Ibu jamaah yang mungkin ada keluarga yang belum join, bisa langsung segera join karena acara akan segera dimulai. Cukup jelas ya suara saya? Bagus Mas. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selamat datang baru gabung ya di grup Umroh 9 Oktober Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, dan semoga kedepannya dilancarkan oleh Allah hingga hari H. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut, ini nanti ada 2 sesi. Yang pertama adalah kami akan menjelaskan program perjalanan sebelum lanjut ke materi inti kita manasik. Jadi ini penting nanti Bapak Ibu perlu diperhatikan saat membawa koper, mengisi koper, dan untuk titik kumpul juga nanti Bapak Ibu pada hari H, tanggal 9 Oktober. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan baik. Jika ada yang perlu ditanyakan, dicatat, nanti ditanyakan setelah kita selesai menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa menuntut ilmu pada pagi hari ini. Tidak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Kiai kita satu-satunya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kita mulai langsung saja, supaya mempersingkat waktu. Saya akan menjelaskan program perjalanan umroh Bapak Ibu, mulai dari persiapan hingga nanti di sana proses gambaran besar nyenengan nanti ziarah dan sebagainya, agar bisa nyenengan sebagai acuan untuk bisa mengerti bagaimana program umroh di Al-Madinah Mutiara Sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu. Iya. Yang pertama, persiapan keberangkatan ini biasanya Bapak Ibu, H-1 jamaah diminta untuk mengumpulkan bekal koper yang sudah kita bagikan yang dengan isi dikumpulkan H-1 menjelang keberangkatan. Dan kebetulan qadarullah nanti besok tanggal 9 Oktober H-1-nya tanggal 9 Oktober H-1-nya tanggal 8 Oktober itu bertepatan pada hari Ahad. Kita insya Allah akan mengadakan manasik di Hotel Luminor Sidoarjo. Jadi nanti panjenengan semua sambil berangkat menuju hotel membawa bekal itu. Jadi koper itu dibawa, dikumpulkan di tim, di kami nanti di hotel. Nanti Bapak Ibu berangkat tidak perlu membawa koper dan lain-lain. Jadi cukup membawa badan, perlengkapan pribadi yang di tas, tenteng dan sebagainya. Jadi tidak perlu berat-berat. Jadi nanti kami mohon untuk membawa kopernya saat manasik ya, tanggal 8 insya Allah hari Ahad di Hotel Luminor Sidoarjo. Selanjutnya, ya, insya Allah, sebentar. Insya Allah titik kumpul keberangkatan kita ada di Terminal 2 Sidoarjo. Terminal 2 itu Bapak Ibu dulunya adalah tempat
bandara internasional. Jadi yang mungkin sudah pernah berangkat dulu sebelum COVID dan sebagainya, kumpulnya di Terminal 1, maka sekarang pindah ke Terminal 2, tempat dulunya keberangkatan Garuda. Terminal 2 ini di sisi Puspenerbal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk dari Bundaran Aloha, masuk dari jalan utama Juanda, itu lurus saja terus mentok itu Terminal 2. Tapi kalau belok kiri di lampu merah itu mengarah ke Terminal 1 atau turun dari tol itu adalah Terminal 1. Kalau Bapak Ibu turun dari tol, Bapak Ibu yang pertama yang dilihat adalah Terminal 1, tapi bukan di situ Bapak Ibu, jadi perlu mengarah ke Terminal 2. Jadi nanti ada panduan di jalan itu yang mengarahkan ke Terminal 2. Jadi bukan Terminal 1 ya. Lanjutnya, ya. Insya Allah kita akan take off pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu mohon untuk datang lebih awal dikarenakan ini adalah penerbangan internasional. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk datang paling lambat pukul 7. Semoga tidak ada yang terlambat ya. Jadi demi kelancaran kita bersama karena prosesnya untuk masuk ke imigrasi itu cukup panjang Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan ini kenapa sih kalau internasional diminta untuk 4 jam sebelum paling tidak. Jadi tujuannya karena umroh ini prosesnya imigrasi dan lain sebagainya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan seperti terlambat dan sebagainya, maka diminta Bapak Ibu untuk tidak terlambat. Ya, jam 7 ya. Monggo untuk dicatat jam 7 harus sudah tiba di bandara. Oke. Take off kurang lebih jam 10.50, nanti di landing di Jeddah insya Allah jam 17.50 waktu Saudi Arabia. Penerbangan langsung Bapak Ibu tanpa transit, jadi insya Allah nanti turun langsung di Jeddah. Kita lanjut. Bismillah. Ya, ini gambaran hotel panjenengan yang di sebelah kiri gambar panjenengan itu adalah Hotel Jawarat Rosyid. Nanti kurang lebih gambaran hotel panjenengan. Jaraknya juga relatif sangat dekat. Di dekat insya Allah Masjid Abu Bakar kalau nggak salah ya. Jadi di situ nanti jenengan nanti ada gambarnya di slide selanjutnya. Kurang lebih jaraknya sekitar 250 hingga 300. Relatif dekat Bapak Ibu. Nah, ini dia. Di balon udara ini adalah lokasi hotel kita insya Allah di Madinah ya. Hotel kita di Madinah. Ini adalah pelataran masjid yang kotak ini, kotak warna apa ini abu-abu atau putih, ini adalah pelataran masjid. Jaraknya cukup dekat Bapak Ibu, ini nanti jenengan tinggal lurus saja masuk ke sini. Jadi dekat, insya Allah relatif lebih dekat karena semua di sana jalan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Kadang kalau kita di Indonesia mungkin 350 itu adalah jarak yang terlihat lumayan ya, tapi karena semuanya di sini pakai motor, pakai sepeda, di sana semua jangan khawatir semuanya jalan. Jadi perspektif jauh itu tidak, karena semuanya jalan, jadi insya Allah vibe-nya, auranya semuanya lebih dekat lah. Bapak Ibu nanti bisa rasakan sendiri ya. Kita lanjut. Nah, ini himbauan nanti juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz. Kita sempatkan karena di sana pahalanya insya Allah Bapak Ibu 1000 kali lipat. Jadi jenengan nanti kalau misalnya Raudhah ini pun juga tidak perlu khawatir, insya Allah kita uruskan tasrehnya, Al-Madinah bisa uruskan tasrehnya, surat izin Bapak Ibu. Karena sekarang jika umroh itu harus perlu tasreh Bapak Ibu. Tidak seperti dulu mungkin panjenengan sudah pernah, ada yang sudah pernah berangkat dulu masuk Raudhah bisa berkali-kali ya. Sekarang harus pakai tasreh Bapak Ibu. Jadi harus izinnya, dan izin ini tidak perlu bingung, kita uruskan. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu jadwal kapan berkunjung ke Raudhah. Oke. Ya. Bukan. Baik. Saya kira ada yang langsung bertanya tadi. Baik Bapak Ibu. Langsung lanjut. Nah, ini gambaran ziarah kota Madinah
Nggih, panjenengan semua nanti akan diinfokan di grup, nggih, akan diinfokan di grup, jangan khawatir, dan sifatnya saya tekankan sekali lagi ini tentatif. Kenapa tentatif, Mas? Begini Bapak Ibu. Jadi terkadang kita ada waktu itu kita tidak bisa tentukan, nggih. Ada mungkin kendala di sana terkait dengan birokrasi, regulasi dan segala macam. Jadi kita tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengunjungi semua yang sudah kita janjikan di itinerary. Tapi tentunya kita sampaikan kembali bahwa program itu adalah tentatif. Karena mengingat kita berada di negara luar, kita sebagai tamu, barangkali ada 1-2 hal kejadian yang tidak memungkinkan untuk menuju ke sana. Jadi Bapak Ibu mohon untuk pengertiannya, karena kita di sana sebagai tamu, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi gambarannya begini, Masjid Kuba ini di luar kota Madinah, makam Rasul Raudhah ada di dalam Masjid Nabawi. Dan insya Allah kita juga akan menyempatkan untuk mengunjungi Baqi, ya. Jadi makam para sahabat di sana. Kita lanjut. Ya, ini adalah ibadah mandiri. Nanti Bapak Ibu punya satu waktu yang dimana itu ibadah mandiri, waktunya bebas. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan untuk selalu beribadah di Masjid Nabawi. Jika memang itu badan dengan kondisinya fit, silahkan. Tapi jika memang capek, bolehlah untuk istirahat. Karena ibadah intinya panjenengan bukan di Madinah ini. Nanti di Mekah umroh. Jadi jangan sampai terlalu dipaksakan. Jika jenengan memang selama perjalanan ataupun ziarah itu capek, monggo istirahat. Karena intinya jenengan bukan di sini. Intinya jenengan nanti saat perjalanan ibadah umroh. Oke. Langsung lanjut. Nah, ini kami rangkum ringkasnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari kiri, ini rangkum kita perjalanan menuju Mekah, dari Madinah menuju ke Mekah. Nanti akan dijelaskan juga di sana bagaimana persiapan termasuk koper dan sebagainya harus disiapkan segala macam. Nanti insya Allah ba'da duhur, insya Allah kurang lebih ba'da duhur kita lanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Jadi perjalanan menuju ke Mekah, Bapak Ibu menggunakan bis. Dan nanti kami sarankan dan selalu kita tekankan dan kita ingatkan nantinya untuk sudah memakai pakaian ihram. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana itu ihram nanti oleh Ustadz. Jadi terutama Bapak, terutama Bapak. Jadi setelah sholat duhur, Bapak harus sudah bersiap menggunakan kain ihram yang sudah kita sediakan. Jadi sudah digunakan, sudah dilepas semua bajunya, sudah siap untuk mengambil mikot. Karena saat naik bis ini nanti tujuannya adalah mengambil mikot ke Masjid Dzul Hulaifah atau yang biasa kita sebut dengan Bir Ali, Bapak Ibu orang Indonesia. Jadi nanti saat di Hotel Madinah harus sudah menggunakan kain ihram. Perjalanan menuju Masjid Dzul Hulaifah kita mengambil mikot dan berniat untuk umroh ihram, okay? Jadi niatnya nanti di sana, nanti juga akan dijelaskan. Maaf. Kesalahan. Bentarnya sampai dulu. Ya. Nanti juga akan dipandu dan dibimbing oleh Ustadz langsung, dan niatnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ustadz, ya. Setelah berniat, Bapak Ibu kembali lagi ke bis, perjalanan menuju Mekah. Jenengan ini disunahkan untuk bertalbiyah. Nanti Ustadz akan tekankan lebih lanjut. Jadi menuju ke Mekah, sebelum melakukan ibadah umroh, biasanya kita diusahakan. Jadi ini waktunya juga kita juga tentatif di Bapak Ibu. Jadi melihat kondisi saat nanti di lapangan. Kita biasanya akan bagikan kunci hotel. Bapak Ibu prepare untuk mungkin ada yang buang air kecil dan sebagainya, dan makan pun juga nanti kita akan usahakan makan dulu, setelah itu baru kita perjalanan umroh. Dan ini sifatnya tentatif ya Bapak Ibu, ini secara umum. Jadi kalaupun nanti waktunya biasanya karena kita harus makan dulu karena waktunya tidak tidak mungkin tidak keburu, karena proses perjalanan umroh itu kurang lebih 3 jam 4 jam ya, paling lama.
dan itu nanti takutnya hotel tempat makannya sudah ditutup. Jadi kenapa kita sarankan untuk makan dulu. Ya, lanjutnya langsung ibadah umroh nanti langsung dibimbing oleh Ustadz dan Mutawif. Kita lanjut ya. Ini ada chat, coba saya buka dulu ya. Oh, suaranya belum ada, Bapak Ibu. Di tempat saya terdengar bagus, Mas. Oh, di tempat Jelas. Ustadz terdengar. Iya. Bapak Jelas, Arif jelas mungkin dari Gresik. Jelas dari Gresik. Oh, gitu. Bapak Arif mungkin speakernya sudah terdengar, Pak? Ini karena di chat ada yang bilang suaranya tidak terdengar. Sebentar ya, Pak. Ini harusnya sih sudah, Pak. Mbak Novi minta tolong Pak Arif coba speakernya dinyalakan, mungkin beliaunya nggak ngerti. Iya, siap, saya japri aja, Mas. Iya. Sambil saya lanjut ya, nanti Bapak Arif bisa kontak lebih lanjut dengan saya lah. Boleh. Ya, saya lanjut. Tadi sampai mana? Hotel. Ya, hotel kita insya Allah namanya Fajar Badi. Yang di sebelah kiri Bapak Ibu itu hotel kita. Yang sebelah kanan itu paket VIP. Tapi sebagai pemanis saja. Jadi sebelah kiri ini nanti hotelnya dengan namanya Fajar Badi. Insya Allah juga relatif lebih dekat, relatif sangat dekat. Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh, jadi cukup bisa ditempuh dengan jalan kaki. Karena semuanya juga jalan, nanti Bapak Ibu akan merasa ringan, karena vibe-nya berbeda dengan di Indonesia. Dengan di Indonesia saja, di gang, mau keluar, mau beli di Indomaret, yang jaraknya harusnya sekitar 200 berasa jauh. Karena semuanya pada naik motor dan sebagainya. Oke. Jadi semoga nanti Allah mudahkan panjenengan, Allah berikan kesehatan supaya panjenengan bisa beribadah dengan maksimal. Saya lanjut. Nggak bisa lanjut. Sebentar. Ini gambaran hotelnya di sekitaran lingkaran ini. Agak mundur dikit ini sebenarnya. Ini Fajar Badi 2. Jadi nanti lurus saja langsung ketemu Tower Zam-Zam di sebelah kiri jenengan. Kalau jenengan berjalan langsung tembus ke Masjid Al-Haram. Lanjut ya. Nah, sama seperti kota Madinah, kita juga akan menjalani ziarah kota Mekah. Perlu saya tekankan lagi bahwa di sini adalah tentatif, Bapak Ibu, lagi-lagi tentatif, kita harus menyesuaikan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengunjungi semuanya. Tapi tentunya kita akan melihat waktu nantinya di lapangan bagaimana, mana yang kalau seandainya qadarullah ada 1-2 hal yang kejadian sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa mengunjungi semua, mohon harap untuk dimaklumi Bapak Ibu. Jadi kita semuanya akan mengusahakan bagaimana yang sudah tertera di itinerary jenengan, ada di grup, bisa di-download mungkin, jadi bisa jenengan lihat-lihat, jenengan baca-baca. Kita lanjut. Ya, ziarah umroh, nanti prosesnya ada umroh, nanti lebih jelasnya nanti dilanjutkan di manasik. Jadi nanti kepulangan jenengan insya Allah setelah sholat subuh itu di itinerary juga sudah tertulis bahwa jenengan persiapan untuk menuju ke Jeddah. Kenapa menuju ke Jeddah kok pagi? Ya karena kita harus siap-siap, satu kita juga harus mengunjungi kota Jeddah. Ya. Jadi untuk mengunjungi kota Jeddah. Jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan, ini adalah perjalanan internasional Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita meminimalisir kemungkinan yang terjadi qadarullah, kalau seandainya naudzubillah nggih, mungkin kan kita juga belum tentu tahu bagaimana kondisi bis, tiba-tiba Allah inginkan bis itu mogok dan sebagainya, ya kita nggak ada yang tahu. Makanya kita selalu untuk berangkat lebih awal pagi, nanti take off jenengan pada waktu Saudi pukul 19.30 di bandara. Landing di Surabaya besoknya pukul 10.30, setengah 11 insya Allah. Nah, ini juga mengakhiri program perjalanan kita, perjalanan
perjalanan jenengan sudah selesai, alhamdulillah, dan semoga nantinya umroh jenengan mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Baik, selesai Bapak Ibu. Saya ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu, boleh langsung via mic atau chat. Ini chat itu ada di, kalau di saya ini di bagian bawah. Kalau menyalakan mic ada di bagian paling kiri. Paling kiri itu ada gambar mikrofon, jenengan bisa nyalakan langsung ngobrol dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bambang ya. Assalamualaikum. Ini ada beberapa catatan ini. Satu, ada yang koper ya, kumpul tadi itu. Tas trolinya itu enggak? Tas troli. Tas trolinya kumpulkan juga apa enggak? Atau koper aja yang dikumpulkan? Satu itu. Kemudian apa lagi? Ikhram. Untuk pakaian ikhram itu dipakai waktu di hotel ya. Sebelum berangkat, sebelum naik bis itu sudah pakai pakaian ikhram begitu. Iya apa enggak gitu. Yang ketiga itu kita laki-laki boleh nggak pakai celana dalam? Atau kalau tidak boleh, bagaimana kalau pakai cawat atau kain yang dibalut-balut? Itu tadi lagi tanggal pulangnya itu tanggal berapa Ustaz kira-kira? Itu aja. Sudah cukup itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak Novi, nyatet ya. Coba diulang Mbak Novi. Siap. Tadi pertanyaan yang pertama itu tas troli, Mas. Iya. Tas troli itu dipakainya gimana? Dibawa juga sekalian atau ini punya koper aja? Untuk yang kedua itu pakaian ihram dipakai mulai kapan? Terus sama pemakaian celana dalam. Baik. Boleh pakai atau tidak? Terus pulangnya tanggal berapa? Itu. Baik. Jadi begini Pak Bambang, yang dikumpulkan hanya koper yang besar. Koper panjenengan yang besar. Jenengan boleh masukkan ihram di sana boleh karena kita nanti umrohnya mulai dari Madinah, tidak di Jeddah. Jadi umrohnya tidak di atas pesawat, jadi nanti ngambil mikotnya dari Madinah. Jadi jenengan nanti masukkan semua barangnya di koper besar, kecuali barang yang jenengan mungkin butuh untuk bisa langsung dipakai di tas kabin atau tas tenteng, ya. Jadi tas tenteng itu juga nanti tujuannya buat nyimpen paspor sebenarnya, buat bawa supaya tidak hilang. Terus yang kedua apa tadi, Manovi? Pulang ya? Ini Mas, celana dalam. Boleh kan? Iya, kan pada saat ihram itu kan kapan? Ini pertanyaan kedua itu kapan mulai pakai ihram? Terus berlanjut ada pertanyaan lagi untuk celana dalam, pemakaian celana dalam. Nah itu kalau nggak boleh pakai celana dalam, apa boleh pakai yang dibalut-balut itu? Baik, Bapak. Ini sebenarnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Suhaidi, Ustadz kita di program manasik. Jadi nanti jenengan ikutin saja arahan atau materi yang nanti kita sampaikan. Nanti akan dijelaskan secara detail insya Allah. Nanti pun juga ada pengulangan nanti insya Allah tanggal 8 gitu, supaya lebih jelas. Ini adalah acara pemantapan gitu, pengayaan supaya jenengan ada gambaran, supaya tidak bingung dan nanti lebih jelasnya ada manasik lagi. Nanti akan dijelaskan gitu, Bapak. Setelah ini ada materi manasik, Bapak. Sampun ya? Sudah Mbak Novi ya? Pertanyaan yang ini Mas selanjutnya, pulangnya tanggal berapa? Oh, pulang. Itu ada di itinerary Bapak. Bapak bisa lihat nanti insya Allah 9 hari. Jadi kalau tidak salah 9, 10, 11, 12, tanggal 5 ya. Tanggal 5 jenengan tiba di Surabaya. Insya Allah tanggal 5. Sorry, tanggal 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Oktober ya, jam 10.30 insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu selain Pak Bambang? Boleh? Wa'alaikum, Pak Bambang. Mungkin ada lagi yang belum jelas Bapak Ibu?
Ini ada pertanyaan di ini Mas, di Gimana? chat. Oh, boleh. Apakah bisa nanti minta file rekaman Zoom karena bapak saya berhalangan ikut? Boleh. Boleh. Boleh Bu Nafi. Nanti tadi udah direkam kan ya? Sudah saya rekam Mas. Boleh. Umu Fat ini ya, Umu Fati ya. Nanti juga boleh Bapak Ibu untuk lebih langsung tanya ke saya, boleh. Nanti kasihkan nomor ya. Nanti saya bagi nomornya, saya bagi nomor di chat ya. Boleh tanya, boleh telepon, boleh ganggu saya lah. Boleh nanti kalaupun memang kurang jelas yang sudah ikut juga boleh untuk menghubungi saya. Ya. Keliru saya. Anunya sebentar. Ini nomor saya. Ya. Yang lain? Apa sudah cukup? Jelas? Bapak Ibu cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, kita langsung lanjut ke materi manasik, materi inti panjenengan. Cukup nggih? Baik. Ustadz, sebentar nggih, saya share dulu anunya. Ustadz perkenalan dulu ya, mungkin belum ada yang tahu panjenengan nanti yang membimbing. Sudah terlihat Ustadz? Sudah bisa terlihat. Baik. Langsung dimulai aja Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang di hari ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama, untuk saling bertutur sapa, saling mengenal lebih jauh, dan utamanya adalah saling belajar. Karena di depan kita akan mengadakan sebuah perjalanan ibadah, dan ibadah itu haruslah dibekali dengan ilmu. Maka sudah semestinya sebelum kita masuk kepada apa yang ingin kita lakukan, kita harus berilmu dulu. Makanya itu para ulama mengatakan dalam kitab beliau, sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum berkata-kata dan beramal. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Suaidi Yusuf. Saat ini saya berada di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, tepatnya di Kalimantan Selatan. Sebuah pesantren untuk level atau jenjang pendidikan SMP dan SMA. Alhamdulillah di keberangkatan umroh tanggal 9 Oktober ini
rekan-rekan wa fi muqaddimatihim Bu Nana mengamanahkan kepada saya untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan ibadah umroh ini. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya pribadi karena saya bisa diberikan kesempatan untuk membantu Bapak Ibu sekalian menunaikan ibadah yang sangat mulia ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai bimbingan kita. Kita akan belajar bersama tahap demi tahap tentang perjalanan ibadah umrah. Silahkan di-share ganti anunya Mas, screen-nya. Bapak Ibu sekalian, pertama yang ingin kita sampaikan agar kita rasakan dan kita resapi bersama adalah keutamaan yang bisa kita dapatkan dari ibadah umrah. Karena apabila kita bisa memahami keutamaan ibadah yang akan kita laksanakan, maka tentunya hal ini akan membuat kita lebih termotivasi, lebih semangat lagi, dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Dan ibadah yang akan kita kerjakan ini, Masya Allah, Tabarakallah, memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya adalah bahwa ibadah umrah ini sebagai pelebur dosa-dosa. Ibadah umrah bisa menghapuskan dosa dan bahkan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umrah ke umrah berikutnya, artinya kalau seandainya yang akan kita lakukan ini adalah umrah pertama kita, maka antara umrah pertama kita ini ke umrah berikutnya lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk bisa kembali melakukan umrah berikutnya. Ini di antara kedua umrah ini adalah penebus dosa. Dan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, antara umrah yang ini dengan umrah berikutnya, kalau kita sudah pernah melakukan umrah sebelumnya, maka antara umrah sebelumnya dengan umrah yang ini, maka ini adalah penebus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini adalah keutamaan pertama yang bisa kita dapatkan dari ibadah umrah. Bahwa ibadah umrah yang akan kita lakukan bisa melebur dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa tidak ada balasan kecuali surga, sebagaimana yang sudah disebutkan di hadis yang sudah saya bacakan barusan. Kemudian yang ketiga, bahwa ibadah umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Sebagian orang menyangka bahwa umrah akan menyebabkan harta yang dia miliki berkurang. Bahwa dengan membayar ibadah umrah, berangkat dari rumahnya menuju ke Mekah dan ke Madinah, kemudian kembali lagi, ini hanya dalam perspektif sebagian orang hanya menghabiskan uangnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan hal yang berbeda. Karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah umrah kepada haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra. Karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang malah berpandangan bahwa berangkat umrah ataupun berangkat haji akan mengurangi hartanya. Yang benar itu adalah bahwa kedua ibadah tersebut, baik itu haji ataupun umrah, itu akan menghilangkan kemiskinan.
akan menghilangkan kefakiran, akan menambah kekayaan kita. Bagaimana caranya? Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki lah yang akan mengaturkannya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, fa innahuma yanfiyanil faqra waz-dzunuba. Karena keduanya, haji dan umrah itu bisa menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi waz-zahabi wal fiddah. Sebagaimana halnya pembakaran itu bisa menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Begitu juga dengan haji dan umrah, bahwa keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinan, dan bisa menghapuskan dosa. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa doanya mustajab. Doa orang yang melakukan umrah itu mustajab. Didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama, selain bahwa dia sedang melakukan sebuah ibadah yang agung, di sisi yang lain dia juga sedang mengadakan perjalanan jauh, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang diijabah, dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La syakka fihinna. Tidak ada keraguan lagi pada hal tersebut. Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang terzolimi. Yang kedua adalah da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian jauh. Doanya seorang musafir. Dan yang ketiga adalah da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua buat anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, selain mengingatkan diri saya sendiri, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah umroh, selain kita dalam kondisi sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sedang melakukan sebuah perjalanan jauh. Yang mana seorang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, itu doanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab, doanya makbul, diterima dan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ibadah itu banyak macamnya. Ada ibadah yang dalam bentuk fisik, sebagaimana yang kita kerjakan ketika kita sholat. Ada ibadah berupa harta, sebagaimana ketika kita mengeluarkan zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Nah, ibadah umrah yang akan kita kerjakan beberapa hari ke depan ini mengumpulkan 2 aspek ibadah tersebut. Baik itu dari aspek fisik maupun dari aspek harta. Maka oleh karena itu bisa kita katakan bahwa ibadah umrah ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Karena di dalamnya terdapat ibadah dalam bentuk fisik dan juga terdapat ibadah dalam bentuk harta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah umrah bagi kaum wanita itu merupakan jihad mereka. Ibadah umrah bagi kaum wanita merupakan bentuk jihad mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihad? Apakah wanita juga wajib berjihad wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Na'am." Benar. Wanita juga mempunyai kewajiban berjihad. Tapi apa bentuk jihadnya? Alaihinna jihadun la qitala fihi. Dia wajib berjihad tapi tanpa ada peperangan di dalamnya. Apa itu bentuk jihadnya kaum wanita? Al-hajju wal umrah, yaitu dengan haji dan umrah. Jadi bagi kaum wanita, bagi ibu-ibu, pelaksanaan ibadah umrah ini merupakan bentuk jihadnya ibu-ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, jika sekiranya ibadah umrah yang dikerjakan tersebut adalah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala mengerjakan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami keutamaan umrah ini, maka hal ini tentunya akan memotivasi kita, lebih menyemangati kita untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah umrah ini, mengerjakan seluruh rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, ya, demi kesempurnaan ibadah umrah. Karena dengan sempurnanya ibadah umrah yang kita lakukan, maka kita juga berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita mendapatkan pahala yang sempurna, agar kita mendapatkan keutamaan yang paripurna dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Next, Mas. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian agar kita bisa mendapatkan umrah mabrurah, umrah yang makbul, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umrah yang tidak tercampur dengan dosa, umrah yang nilainya sempurna di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada beberapa kiat, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah, dan ini adalah merupakan yang paling utama, niat. Niat ibadah umrah ikhlas hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah Allah saja, mukhlishina lahuddina hunafa, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi dalam melaksanakan ibadah umrah kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita yang masih mengharapkan sepulang dari umrah nanti, saya minta, saya mau agar orang-orang memanggil saya dengan Pak Haji. Karena umrah itu adalah Al-Hajjul Aswar, haji yang kecil. Atau jangan sampai juga ada yang berharap dalam hatinya bahwa sepulang umrah nanti orang akan lebih menghormatinya karena dia sudah bisa sampai ke kota Mekah dan Madinah dan sudah bisa melihat Ka'bah. Kita tidak mengharapkan hal tersebut. Kita niatkan bahwa umrah yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas, benar-benar murni hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar umrah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesempurnaan pahala di sisi Allah, yang kedua adalah dengan al-ittiba. Al-ittiba itu artinya mengikuti, mencontoh bagaimana pelaksanaan umrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum," agar kalian mengambil manasik kalian dari diriku. Jadi bagaimana hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana umrohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya menjadi role model, harusnya menjadi model yang harus kita ikuti. Nah, maka daripada itu, dalam melakukan ibadah umroh ini kita harus mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan harta yang halal. Hendaknya kita berangkat umroh ini dari harta yang halal. Kita membawa bekal. Selain kita membayar biaya keberangkatan umroh kita, ya, dari harta yang halal, kemudian bekal yang kita bawa pun juga semestinya dari harta yang halal. Dan nafkah yang kita tinggalkan bagi keluarga kita di rumah juga semestinya dari harta yang halal. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib. Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Artinya apabila kita ingin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita
mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menginginkan agar doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang kita cita-citakan, ya, dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya kita menafkahi diri kita, menafkahi ibadah kita, dan menafkahi orang yang kita tinggalkan di rumah ini dari harta yang halal. Kemudian yang berikutnya, selain 3 hal tersebut, juga hendaknya kita menjauhi segala macam perbuatan maksiat yang bisa jadi kita lakukan di tanah Mekah ataupun di tanah Madinah. Dan hendaknya kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah itu berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang mengerjakan haji, dan umrah merupakan salah satu ibadah dalam ritual ibadah haji, maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh dia berkata-kata rafas. Apa itu kata-kata rafas? Yaitu kata-kata kotor, kata-kata jorok, wala fusuk, dan tidak juga berbuat kefasikan atau berbuat kemaksiatan, wala jidal, dan tidak juga berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan ibadah tersebut. Jadi hal-hal yang bisa menjurus, bisa membawa kita kepada kemaksiatan, ya, hendaknya kita tinggalkan, hendaknya tidak kita kerjakan. Kemudian berikutnya, hendaklah kita berakhlak baik dan saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan. Karena Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa kita berangkat nanti ke kota Mekah ataupun ke kota Madinah, ini bukanlah negeri kita, ini bukanlah kampung kita. Kita akan berkumpul, kita akan ketemu dengan jutaan umat manusia dengan berbagai macam latar belakang, kemudian kebiasaan yang berbeda, ya, maka hendaknya kita saling tolong menolong. Apalagi mungkin di antara kita ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka semestinya kita haruslah ringan tangan untuk membantu mereka. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan memulai ibadah umrah kita, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah berihram. Berihram artinya mengenakan pakaian ihram dari tempat yang sudah ditentukan. Nah, karena kita ini nanti setelah kita landing di Jeddah, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, maka kita akan berihram atau memulai prosesi ibadah umrah kita dengan berihram dari tempat ihramnya penduduk kota Madinah dan orang-orang yang melalui kota tersebut, yaitu yang disebut dengan Zulhulaifah atau biasa disebut dengan Abyar atau Bir Ali. Nah, ketika kita memulai ihram ini, perlu kita ingat bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Ada beberapa hal yang harusnya kita tinggalkan. Yang pertama adalah larangan-larangan yang dikhususkan untuk kaum laki-laki. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh dikerjakan ketika kita memulai ihram kita, ya, di Zulhulaifah, tidak boleh kita menutup kepala kita. Ya, menutupnya dengan apa? Dengan kopiah misalnya, atau dengan sorban, atau dengan sarung, atau dengan penutup kepala apapun itu bentuknya, seperti topi, ya, ini tidak boleh. Orang yang berihram ini tidak boleh menutup kepalanya, khusus bagi bapak-bapak kaum laki-laki. Ini kepalanya harus terbuka. Nah, adapun ketika misalnya ketika kita berumrah di siang hari kita kepanasan,
ya kita ingin mendinginkan tubuh kita, maka boleh kita untuk bernaung di bawah bangunan atau di bawah payung, ya. Tapi kalau kita langsung memakai penutup kepala seperti kopiah, sorban, sarung, atau kain ihram sendiri yang kita kenakan di kepala kita, ya, maka ini tidak diperkenankan. Ini yang pertama. Yang kedua, juga dilarang bagi bapak-bapak untuk memakai pakaian yang berjahit, memakai pakaian yang ada jahitannya, atau pakaian yang menyerupai bentuk tubuh kita, seperti kaos, celana, baju. Nah, termasuk yang ditanyakan oleh Bapak Bambang tadi itu, ya. Ketika kita sudah mulai umroh, mulai ihram kita, maka semua pakaian yang menyerupai bentuk tubuh kita atau kain atau pakaian yang berjahit, maka itu harus kita tanggalkan. Tidak boleh kita memakainya. Untuk bapak-bapak, ya, itu disunahkan memakai 2 helai kain. Yang di atas itu disebut dengan rida, kemudian yang di bawah disebut dengan al-izar. Dan itu nanti akan kita dapatkan dari AMS. Atau bahkan mungkin sudah dibagikan, Mas, ya, kain ihramnya. Nah, itu kan ada 2 potong. Yang di atas itu namanya rida, kemudian yang di bawah namanya al-izar. Orang yang berihram, ya, khususnya kaum laki-laki, itu semestinya memakai 2 kain tersebut dan disunahkan yang berwarna putih. Adapun pakaian yang lain yang berjahit atau yang menyerupai bentuk tubuh, ya, itu tidak boleh dipakai, seperti baju, celana, kaos, dan juga sebagaimana yang ditanyakan oleh Bapak Babang tadi itu, celana dalam ataupun celana kolor, ini tidak diperkenankan. Kapan tidak diperkenankannya? Ketika kita sudah memulai ihram kita, ketika kita di Bir Ali nanti. Adapun sebelum itu, maka boleh, masih diperbolehkan, masih diperkenankan. Akan tetapi akan lebih hati-hati, akan lebih aman apabila nanti pada hari ketika kita akan berangkat menuju ke Bir Ali, ke Dzul Hulaifah, insya Allah nanti setelah makan siang kita akan menaiki bis kita berangkat ke Dzul Hulaifah. Ketika kita, ya, masih di kamar kita, ya, pakaian-pakaian sudah kita rapikan, kita masukkan ke dalam koper kita masing-masing. Ustadz, bagaimana? Kok kita sholat zuhur di Masjid Nabawi hanya dengan 2 kain tersebut? Oh, nggak apa-apa, karena kain ihram yang kita punyai adalah lebar dan panjang. Insya Allah akan menutup seluruh bagian aurat kita. Dan itu adalah hal yang biasa. Artinya itu adalah pemandangan yang biasa yang kita akan dapatkan di Masjid Nabawi. Setiap jamaah yang akan berangkat ke Dzul Hulaifah pada hari itu biasanya memang mereka dari hotel itu sudah diminta mengenakan kain ihramnya dan diminta juga untuk sudah melepaskan seluruh pakaiannya. Jadi tidak aneh gitu ada pemandangan seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya dilarang juga, ini ada tambahan, yang ketiga, dilarang juga bagi pria, bapak-bapak, memakai sepatu atau penutup kaki yang menutupi mata kaki. Artinya, seandainya kita memakai sepatu dan sepatunya tersebut, ya, panjang atau tinggi yang melebihi dari mata kaki kita, maka kita hendaknya tidak menggunakan sepatu tersebut. Jadi lebih gampangnya adalah kita melaksanakan umrah kita hanya memakai sendal saja. Memakai sendal saja yang tidak menutupi kedua mata kaki kita. Nah, ini 3 hal ini adalah larangan yang khusus bagi pria. Adapun larangan yang khusus bagi wanita itu ada 2. Yang pertama, ya, kaum wanita, ibu-ibu dilarang untuk memakai penutup wajah. Penutup wajah.
yang bentuknya bisa seperti cadar atau bentuknya seperti burqa. Kalau cadar itu mungkin yang biasanya ditalikan di bawah mata. Kalau burqa itu adalah kain yang hanya ada celah di mata saja, ada belahan di matanya, tapi atas dan bawahnya itu tertutup. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tantaqibul mar'atu al muhrimatu. Bagi wanita yang berihram, kata Rasulullah, tidak boleh memakai niqab atau penutup muka ataupun cadar. Nah, yang kedua adalah tidak juga diperkenankan bagi ibu-ibu untuk memakai sarung tangan. Tidak memakai sarung tangan. Sarung tangan apa yang dimaksud? Sarung tangan yang menutupi dari pergelangan tangannya ya sampai ke ujung jarinya. Karena dalam hadis tersebut juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala talbasul kuffazaini, dan hendaknya perempuan yang sedang berihram tidak juga menggunakan kaos ataupun sarung tangan. Jadi bagi ibu-ibu ada dua larangan ketika berihram. Pertama, tidak memakai penutup wajah dalam bentuk niqab ataupun burqa. Kemudian yang kedua, tidak memakai sarung tangan. Nah, berikutnya adalah larangan yang sifatnya umum, yang berlaku bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, tidak diperkenankan setelah kita memulai ihram kita untuk mencukur rambut yang ada di badan kita. Baik itu rambut yang ada di kepala kita, ini rambut kita, atau rambut yang tumbuh di bagian tubuh manapun. Ya, bisa itu di jenggot, atau itu rambutnya kumis, atau rambut yang tumbuh di ketiak, atau rambut yang tumbuh di kemaluan. Ya, kalau kita sudah mulai ihram, maka tidak diperkenankan lagi kita untuk mencukur atau mengambil rambut-rambut tersebut. Baik itu yang di kepala, di bawah hidung kita yaitu kumis, atau di bawah bibir kita yaitu jenggot, ataupun yang di ketiak kita, ataupun yang rambut yang ada di kemaluan. Jadi kalau kita sudah mulai berihram, maka hal tersebut hendaknya kita hindari. Termasuk juga tidak diperkenankan kita untuk memotong kuku. Jadi untuk memotong kuku ini sudah tidak diperbolehkan ketika kita sudah mulai berihram. Kemudian yang kedua, tidak juga diperbolehkan kita untuk memakai wangi-wangian, minyak wangi. Baik itu yang bisa dikenakan di badan ataupun yang dikenakan di pakaian. Ini berlaku tidak hanya untuk bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu. Kalau kita sudah masuk dalam ibadah ihram kita, sudah dalam masuk ibadah umrah yang dimulai dengan ihram, maka tidak diperkenankan lagi kita untuk memakai wangi-wangian di badan ataupun di pakaian kita. Termasuk juga dalam kategori wangi-wangian adalah memakai pengharum ketiak atau yang biasa disebut dengan apa? Rexona ya disebutnya. Kalau kita sudah mulai ihram, sudah masuk dalam ibadah ihram kita, maka sudah tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan pewangi ketiak tersebut. Jadi kapan kita mau memakainya? Memakainya hendaknya sebelum kita memulai ihram. Ketika kita misalnya setelah sholat zuhur, kita masih di hotel, nah boleh kita memakai pengharum ketiak tadi, ya, biar ketika pelaksanaan ibadah umroh tidak ada orang lain yang terganggu, misalnya ketika kita mempunyai bau badan. Boleh, tapi kalau kita sudah memulai ihram kita, maka hal tersebut yaitu memakai wangi-wangian, minyak wangi ini tidak diperkenankan. Begitu juga dengan misalnya
zat-zat cair yang mengandung wangi-wangian seperti sabun ataupun sampo, ya. Ini kan kebanyakan dari sampo ataupun sabun itu mengandung zat parfum, pewanginya. Maka sebelum kita selesai umrah kita, maka kita tidak diperkenankan untuk memakai hal tersebut. Untuk cuci tangan boleh. Untuk mandi ketika kita sudah mulai berihram, itu boleh, hal yang diperkenankan. Tapi kita hindari menggunakan cairan yang berbau wangi. Kemudian yang ketiga, ini disebutkan di buku disebutkan memakai sarung tangan. Dan ini sebenarnya adalah lebih berlaku kepada ibu-ibu. Nah, saya mau menggantikan karena poin ini sudah dimasukkan dalam larangan bagi wanita. Saya menggantikan dengan apa? Bersetubuh ataupun bercumbu. Bersetubuh yaitu bersenggama, ini merupakan perkara besar yang tidak boleh dikerjakan selama kita melakukan ihram. Ketika kita sedang melakukan ibadah ihram, ya, sampai selesainya kita nanti tahallul, kita baru boleh halal, maka tidak boleh seorang pun bersetubuh. Ya, ini terutama berlaku bagi bapak ibu yang mungkin berangkat suami istri, yang sekamar hanya berdua. Nah, ini tidak boleh bersetubuh ataupun bercumbu, melakukan hal-hal yang bisa menjurus kepada persetubuhan, ya, seperti bermesra-mesraan. Ini hendaknya tidak dikerjakan selama kita masih berihram. Kemudian berikutnya, tidak diperkenankan juga untuk berburu atau membantu orang lain berburu. Selama kita beribadah ihram, tidak boleh kita memburu binatang ataupun membantu orang yang sedang memburu binatang. Kemudian yang kelima, tidak boleh juga selama kita berihram, ya, untuk menikah atau menikahkan. Dinikahkan atau menikahkan ini sama-sama terlarang. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Lanjut, Mas. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan saat ihram. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang sifatnya boleh. Apa sajakah itu? Memakai jam tangan, ini boleh. Baik itu yang gelangnya terbuat dari kulit ataupun yang terbuat dari besi ataupun karet, itu boleh untuk dipakai. Memakai earphone itu juga tidak masalah, diperbolehkan. Memakai kacamata, memakai ikat pinggang itu juga diperbolehkan. Kemudian berteduh dengan payung atau dengan atap mobil atau berteduh dengan bayangan bangunan itu juga diperbolehkan, asal tidak meletakkan sesuatu yang langsung di kepalanya. Kemudian berikutnya boleh juga membawa barang di atas kepala. Nah, kalau seandainya membawa barang yang besar, ya, dan itu membutuhkan dia untuk meletakkan di atas kepalanya, itu boleh. Artinya barang tersebut adalah barang bawaan, bukan diniatkan untuk menutupi kepala. Kemudian membalut luka dengan perban. Kalau seandainya kita ada luka, kemudian luka tersebut harus diperban, maka itu juga diperkenankan. Boleh mandi. Mandi tidak mengapa Bapak Ibu sekalian, tapi kita hindari, ya, mandi yang menggunakan sampo ataupun sabun mandi. Karena dua zat cair tersebut biasanya mengandung parfum atau pengharum. Sedangkan memakai wangi-wangian ketika kita sedang berihram itu tidak boleh. Jadi kalau mandi untuk guyuran, ya, itu tidak masalah. Mengguyur badan kita dengan air itu tidak masalah. Kemudian yang ke-9, kalau seandainya, ya, terjadi bahwa kain ihram kita kotor, ya, kena sesuatu najis dan harus menggantinya dengan kain ihram yang lain, maka hal tersebut
diperkenankan. Next, Mas. Kemudian ada hal-hal yang hendaknya kita lakukan karena hal ini adalah perkara-perkara sunnah yang apabila kita kerjakan tentunya akan menambah kelengkapan dan kesempurnaan ibadah ihram kita. Apa itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Dan perlu diingat bahwa hal tersebut dilakukan sebelum kita memulai ihram kita. Dan ihram kita dimulai ketika kita berada nanti di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Nah, ketika kita sudah berada di Dzulhulaifah dan siap-siap untuk berangkat naik ke kendaraan kita ke bis, maka mulai saat itulah berlaku larangan-larangan ihram. Akan tetapi kalau sebelum itu, misalnya kita masih di hotel nih, pada hari di mana kita akan berangkat ke Mekah, ya, memulai ibadah umroh kita yang dimulai dengan ihram. Ketika kita masih di hotel, nah kita boleh untuk melakukan apapun, hal-hal yang terlarang di perkara ihram itu masih belum berlaku. Ya, bahkan memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan itu adalah perkara yang disunnahkan. Nah, yang kedua, disunnahkan juga untuk mandi terlebih dahulu. Ya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun ibu-ibu yang sedang haid ataupun nifas. Jadi disunnahkan kita untuk mandi terlebih dahulu. Nah, karena nanti di Dzulhulaifah itu ya fasilitas umumnya terbatas, kamar mandi ada, tetapi mungkin dengan jumlah orang yang datang ke tempat tersebut itu tidak bisa menampung seluruhnya, maka perkara mandi ini boleh kita kerjakan ketika kita masih di hotel. Jadi sebelum kita berangkat, ya, misalnya sebentar lagi waktu zuhur akan segera dikumandangkan azannya. Nah, kita mandi. Dan mandi tersebut kita niatkan dalam hati kita adalah mandi sunnah sebelum melakukan ihram. Kemudian yang ketiga, laki-laki hendaklah melepaskan pakaian yang membentuk lekuk tubuh dan mengenakan pakaian ihramnya. Nah, ini sebagaimana yang ditanyakan tadi itu, tidak mengapa Bapak, ya, seluruh pakaian yang berjahit ataupun yang membentuk tubuh kita tanggalkan. Ya, walaupun sebenarnya larangan tersebut berlaku ketika kita memulai ihram kita, tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita, ya, kita tanggalkan dan kita lepas, ya, ketika kita ya masih berada di hotel, sehingga pakaian yang tersebut yang kita lepaskan tadi itu bisa kita simpan dan kita amankan di koper kita. Karena kalau sudah koper kita masuk ke dalam bis, maka pastinya akan susah kalau kita harus mengeluarkannya lagi untuk memasukkan pakaian kita. Kemudian yang keempat, wanita hendaklah melepas penutup wajah dan tidak mengenakan sarung tangan, sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian yang kelima, setelah mandi, laki-laki disunahkan memakai wewangian di badan saja. Jadi setelah kita mandi sunnah, ya, kemudian setelah itu boleh kita memakai wewangian. Tetapi wewangian tersebut dikenakan di badan kita saja. Yang terbiasa menggunakan pengharum ketiak, silahkan untuk menggunakannya. Yang ingin agar ada bau harum dari tubuhnya, silahkan mengenakan minyak wangi di badannya, ya, di rambutnya ataupun di jenggotnya, silahkan saja, ataupun di badannya silahkan. Tapi wewangian tersebut dikenakan di badan saja. Nah, sedangkan wanita, ibu-ibu, ini boleh memakai wewangian yang baunya redup sekali. Baunya yang tidak kentara terciumnya. Ya, karena bagi seorang perempuan itu memang tidak diperkenankan memakai wewangian yang baunya bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang menciumnya.
Jadi kalau ibu-ibu ingin memakai wewangian diperkenankan, tapi perlu menjadi catatan bahwa wewangian tersebut adalah wewangian yang baunya sangat-sangat redup sekali. Ya, itu. Kemudian berikutnya, Mas. Nah, rukun umrah. Yang pertama, ini adalah rukun umrah atau hal-hal yang harus kita lakukan dalam ibadah umrah adalah berihram. Nah, berihram tadi itu sudah kita jelaskan apa sajakah larangan-larangannya, kemudian apakah sajakah sunnah-sunnahnya, dan berihram itu ya di dalamnya ada niat untuk melaksanakan umrah. Dan ini nanti kita kerjakan ketika kita sudah berada di miqat. Di miqat di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Kita mulai ihram kita dari Dzul Hulaifah. Kemudian yang kedua, ya, kita menuju ke arah Mekah. Nah, sesampainya kita nanti di Mekah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengerjakan tawaf. Tawaf itu artinya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari sudut yang terdapat Hajar Aswad di tempat tersebut, di sudut tersebut, dan nanti berakhirnya pun juga di sudut Hajar Aswad. Nah, jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran itu disebut dengan tawaf. Kemudian yang berikutnya setelah selesai tawaf adalah mengerjakan sa'i. Sa'i itu adalah Bapak Ibu sekalian berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah ini terhitung 1 kali perjalanan, 1 kali jalan. Kemudian dari Bukit Marwah menuju ke Bukit Safa itu juga dihitung 1 kali. Jadi kalau ketika kita memulai sa'i kita dari Safa menuju Marwah itu 1 kali, kemudian dari Marwah menuju Safa itu yang kedua, sampai nanti terakhirnya adalah di Bukit Marwah, dan itu adalah 7 kali perjalanan, dan itu yang disebut dengan sa'i. Kemudian yang terakhir adalah al-halqu. Al-halqu itu adalah artinya mencukur rambut atau diperbolehkan dengan taksir memendekkannya saja. Nah, al-halqu ini menjadi penanda bahwa kita sudah bertahallul. Apa maksudnya tahallul? Bahwa kita sudah berada dalam kondisi yang halal, di mana hal-hal yang sebelumnya terlarang untuk kita kerjakan selama kita berihram, ya, ditandain dengan kita mencukur rambut kita atau memendekkan rambut kita, maka setelah itu halallah segala larangan-larangan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, rukun umrah itu ada 4. Yang pertama adalah dimulai dengan ihram, dan ihramnya kita diambil dari miqat, karena kita miqatnya mengambil dari miqatnya penduduk Madinah, maka kita mengambil miqat di Dzul Hulaifah. Kemudian setelah itu kita mengerjakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan sa'i, perjalanan antara Bukit Safa dan Marwah, antara Marwah dengan Safa sebanyak 7 kali. Ini adalah sa'i, kemudian diakhiri dengan al-halqu, dengan tahallul, yaitu mencukur rambut atau boleh dengan memendekkannya saja. Next, Mas. Nah, adapun perinciannya, yang pertama adalah berihram. Nah, ketika hendak memasuki ihram atau memulai ibadah umrah kita, maka kita memulainya dengan berihram. Dan bagi laki-laki, berihramnya laki-laki itu mengenakan 2 potong kain ihram. Bagian atas yang tadi disebut dengan ar-rida, dan bawah itu yang disebut dengan al-izar, dan disunahkan kedua potong kain ihram tadi itu berwarna putih. Bisa dipakai nanti di Dzul Hulaifah, atau akan lebih baik lagi biar kita sudah tidak repot, ya, biar kita sudah siap segalanya,
ini kita kenakan ketika kita masih di hotel sebelum kita berangkat menuju ke Bir Ali atau ke Zulhulaifah ketika kita masih di hotel. Kemudian, adapun bagi wanita, maka pakaian ihramnya ini tidak ada ketentuan khusus. Yang penting pakaian tersebut syar'i, menutupi seluruh bagian tubuh wanita. Kecuali dua hal yang tadi merupakan larangan ketika berihram. Apa? Jangan memakai penutup muka dan tidak memakai sarung tangan. Ya. Adapun warnanya, ya ini terserah mau pakai pakaian yang berwarna apa saja. Ya, asalkan yang syar'i, tidak membentuk lekukan tubuh, tidak tipis, tidak kependekan, dan warnanya juga jangan warna yang mencolok, ya. Terserah warnanya apa saja asalkan jangan warna yang mencolok. Misalnya memakai baju jubah yang warnanya merah menyala. Nah, ini harap kita memilih warna yang lain, ya. Akan lebih netral kalau kita memakai ibu-ibu memakai pakaian yang berwarna hitam ataupun yang berwarna putih. Next, Mas. Kemudian, ya, ketika berada di miqat, ya, ketika kita sudah sampai di miqat Zulhulaifah atau Bir Ali tadi itu, ya, ketika sesampainya kita di sana, maka kita akan memasuki Masjid Zulhulaifah. Kita akan memasuki Masjid Zulhulaifah. Kita masuk ke dalam masjid dan kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak ada sholat khusus. Tidak ada sholat khusus yang disebut dengan sholat sunnah ihram. Itu tidak ada. Tapi adanya karena kita sampai di Masjid Zulhulaifah, maka kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid di masjid tersebut. Kita akan sholat sunnah di sana 2 rakaat. Setelah itu kita akan kembali menuju kendaraan kita, menuju ke atas bis kita. Nah, ketika kita sudah berada di atas kendaraan kita, maka kita berniat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Saya ulangi sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Nah, maka dengan dimulainya, dengan kita mengucapkan lafaz labbaik Allahumma umratan, maka kita sudah masuk ke dalam prosesi ihram. Maka di saat itu berlaku semua larangan-larangan yang sudah disebutkan di depan tadi itu, ya. Kemudian next, Mas. Nah, kalau seandainya ada hal yang mengkhawatirkan kita, misal ada salah seorang jamaah yang kondisinya sakit parah, atau kita mendengar bahwa di tengah perjalanan terjadi mara bahaya, seperti misalnya ada peperangan yang menyebabkan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita menuju ke tanah haram di kota Mekah. Maka kita boleh mengucapkan al-istirat, yaitu mengucapkan Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah, tempat tahallul di mana saja engkau menahanku. Ini kalau seandainya ada hal-hal yang dikhawatirkan yang membuat kita tidak bisa sampai menyelesaikan ibadah umrah kita di Mekah. Tapi kalau selama itu aman-aman saja, tidak ada hal yang dikhawatirkan, maka tidak mengucapkan bacaan tersebut. Nah, selama kita memulai ihram kita, maka kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Kita memperbanyak talbiyah setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan sebagai pertanda bahwa kita sudah memulai prosesi ihram kita. Kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Sampai kapan? Sampai ketika kita sudah berada di depan Ka'bah nanti ketika kita memulai tawaf kita. Ya, dalam perjalanan atau prosesi
dari kita memulai ihram kita sampai ketika nanti kita berada di depan Ka'bah mau tawaf, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Apa bacaan talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan ini diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang, diperbanyak untuk kita baca dan ulang talbiyah tersebut. Adapun untuk bapak-bapak, sunnahnya dengan menyaringkan bacaan talbiyah. Adapun buat ibu-ibu, cukup membaca talbiyah dengan suara lirih saja, dengan suara yang bisa didengar oleh ibu saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selama dalam perjalanan kita dari tempat ihram kita sampai nanti kita berada di hotel kita, sesampainya kita di hotel kita di Mekah, maka tidak mengapa kita untuk beristirahat karena durasi perjalanan kita cukup panjang. Dari Masjid Zulhulaifah atau dari miqat tersebut sampai ke hotel itu bisa jadi perjalanan antara 4 sampai 5 jam. Disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, tapi kalau sekiranya kita butuh untuk istirahat, misalnya harus tidur atau harus buang air kecil, buang air besar, mau minum, mau makan, ini diperkenankan, tidak mengapa. Ya. Next, Mas. Nah, ketika kita sudah sampai di kota Mekah, pertama kita akan singgah dulu ke hotel kita. Kita akan makan malam di sana, kemudian kita akan mendapatkan kamar kita dan barang pun juga akan sudah dimasukkan ke kamar kita masing-masing. Maka berikutnya kita bersiap-siap menuju ke Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk melakukan prosesi berikutnya setelah kita berihram tadi itu dari miqat, yaitu prosesi tawaf. Dan tawaf ini Bapak Ibu sekalian, dia posisinya seperti orang yang sholat. Apa? Harus dalam kondisi bersuci. Harus dalam kondisi sudah berwudu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi di jalan ya mungkin ada yang kencing, ada yang kentut, ada yang tertidur ya. Kemudian kita sudah mau memulai tawaf kita, maka hendaknya kita mengambil air wudhu duluan. Nah, karena di Masjidil Haram ini kan tempatnya, areanya luas, tempat wudhunya ada, tapi tentunya kalau kita wudhunya dari tempat wudhu yang ada di sekitaran masjid, ini akan membutuhkan waktu lagi. Maka nanti kita wudhunya dari kamar kita masing-masing. Dari kamar kita sudah wudhu, setelah itu kita jalan turun dari hotel kita menuju ke Masjidil Haram. Nah, ketika kita memasuki Masjidil Haram, maka kita disunahkan sebagaimana halnya kita memasuki masjid-masjid yang lain untuk memulai dengan sunnah masuk masjid. Apa itu? Masuk dengan kaki sebelah kanan. Memulai masuk masjid dengan mendahulukan kaki sebelah kanan dan membaca doa, bisa dengan bacaan Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Atau dengan lafaz yang lebih pendek, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Next, Mas. Nah, setelah itu, jika kita masih belum melakukan sholat maghrib dan isya, maka kita akan sholat dulu. Sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Ya, karena kemungkinan kalau kita berangkatnya itu sekitar jam 3-an,
setelah makan siang dari hotel atau jam 2-an, kemungkinan nanti baru akan tiba di Mekah di hotel itu sekitar jam 8-an kemungkinan ya. Nanti kita akan makan dulu, kemudian mungkin istirahat sejenak, kemudian wudhu, setelah itu berangkat lagi menuju ke Masjidil Haram. Jadi kemungkinan kita baru akan memulai prosesi tawaf itu sekitaran jam 9-an atau jam 10-an. Dan itu sudah selesai waktu sholat maghrib, dan isya pun juga sudah selesai. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah dengan jamak takhir. Nah, ketika kita sholat, maka kain ihram yang kita kenakan itu menutupi seluruh badan kita, ya, menutupi seluruh badan kita. Kedua pundak kita itu dalam posisi ditutupi dengan kain ihram bagian atas. Kita sholat. Nah, kemudian selesai sholat maghrib dan isya, kita bersiap-siap untuk menuju tempat dimulainya tawaf. Nah, sembari kita jalan, nanti kita merubah posisi baju atau kain ihram kita. Kalau ketika kita sholat maghrib dan isya tadi itu posisinya ya menutupi kedua pundak kita, maka ketika kita memulai prosesi tawaf kita, maka posisi kain ihram akan kita rubah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah pertengahan kain ihram, pertengahannya itu kita letakkan di bawah ketiak sebelah kanan kita. Adapun kedua ujungnya kita kenakan ke pundak sebelah kiri sebagaimana yang terlihat di foto ini. Dan merubah posisi kain ihram ini ketika mau melaksanakan tawaf ini bagi laki-laki merupakan perkara yang disunnahkan. Dalam bahasa agamanya disebut dengan al-ittiba, yaitu mengenakan kain ihram bagian tengah kain ihram di bawah ketiak bahu bagian kanan, sedangkan kedua ujung kainnya itu dikenakan atau diletakkan di pundak sebelah kiri seperti yang ada di gambar. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita bersiap-siap untuk memulai putaran tawaf kita. Dan tawaf ini harus dimulai startnya dari titik sudut Hajar Aswad atau dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, ini kalau di foto kita lihat ya di salah satu sudutnya terdapat tempat di mana di tempat tersebut ya terdapat Hajar Aswad. Nah, dari titik ataupun yang sejajar dengan sudut tersebutlah kita memulai tawaf kita. Dan itu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Oke, lanjut Mas. Iya, benar, 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan titik Hajar Aswad juga. Nah, ini adalah tempat di mana di tempat tersebut terdapat batu atau yang disebut dengan Hajar Aswad. Sebenarnya kita disunahkan untuk bisa memegang dan mencium Hajar Aswad langsung. Nah, tetapi mengingat bahwa tempat tersebut tidak pernah sepi dari jamaah juga yang saling berebutan untuk bisa mencium Hajar Aswad, padahal kita diharuskan untuk segera memulai tawaf kita, maka kita cukup dengan memberi isyarat saja dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Kita memberi isyarat dengan tangan kita, dengan tangan sebelah kanan kita, ya, kita angkat, ya, memberikan isyarat dan tidak perlu dicium. Karena yang dicium itu adalah pertama batunya langsung, kalau bisa menciumnya. Yang kedua, kalau seandainya tidak bisa mencium langsung, kita mengenakan barang, semisal tongkat misalnya,
atau apalagi yang lainnya, atau tangan kita kalau langsung bisa menjamah Hajar Aswadnya, bisa langsung memegang Hajar Aswadnya, maka kita disunahkan untuk menciumnya. Tapi berhubung kita ini tidak bisa dan hanya cukup dan hanya memberi isyarat dari jauh saja, maka tidak perlu untuk mencium tangan kita. Kita memberikan isyarat sambil kita membaca bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Maka kita mulai putaran tawaf kita. Lanjut, Mas. Nah, kemudian setelah kita memulainya, ya, kita mengitari Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad sampai nanti berakhir di sudut Hajar Aswad lagi. Apa yang kita baca selama kita mengelilingi Ka'bah tersebut? Bacaan apa saja? Membaca doa, membaca zikir, bahkan membaca Al-Quran itu disunahkan, ya. Sampai ketika kita sudah berada di sudut Yamani, rukun Yamani. Rukun Yamani itu Bapak Ibu sekalian adalah sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Jadi kalau ini adalah sudut Hajar Aswad yang sejajar dengan orang yang gambar ini, maka sudut sebelumnya, bukan sesudahnya, sudut sebelumnya itu disebut dengan sudut rukun Yamani. Nah, ketika kita memulai putaran tawaf kita dari sudut Hajar Aswad, ya, kita disunahkan untuk membaca zikir, membaca doa, membaca Al-Quran, membaca apa saja. Dan ketika kita sampai di sudut rukun Yamani, dari rukun Yamani menuju ke rukun Hajar Aswad, disunahkan untuk membaca bacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Next, Mas. Nah, ini ya. Dan sebenarnya ada salah satu sunnah juga ketika kita sampai di rukun Yamani adalah untuk memegangnya dengan tangan. Nah, tapi karena biasanya padat dan berdesakan, maka tidak mengapa kita tidak melakukan hal tersebut, tapi juga tidak diperintahkan untuk memberikan isyarat, tidak usah memberi isyarat, ya, kita lewat saja karena memang tidak memungkinkan kita untuk memegang rukun Yamani tersebut. Nah, kemudian lanjut, Mas. Nah, dari rukun Yamani menuju ke rukun Hajar Aswad, dari sudut Yamani menuju ke sudut Hajar Aswad, kita disunahkan untuk mengulang-ulang bacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanjut, Mas. Nah, ketika kita sudah berada sejajar kembali dengan rukun Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad, maka itu terhitung sebagai satu putaran. Dimulai putaran tersebut dari sudut yang ada Hajar Aswadnya, kemudian sampai kembali ke sudut Hajar Aswad itu terhitung satu kali putaran. Dan tawaf itu adalah dengan cara melakukan 7 kali putaran. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan putaran kedua, putaran ketiga, dan dari putaran yang pertama sampai selesainya putaran yang ketiga, itu bagi kaum laki-laki, bagi bapak-bapak, sekiranya memungkinkan, maka disunahkan untuk melakukan ar-ramal. Melakukan ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Ar-ramal itu adalah mempercepat langkah, memendekkan jarak langkah, dan memperbanyaknya. Nah, mau dibilang berlari bukan, karena lari itu kan jangkauannya panjang. Kalau ini enggak, seperti orang yang berjalan cepat di tempat. Nah, itu artinya mempercepat langkahnya, tapi bukan dengan berlari. Itu adalah perkara sunnah yang dikerjakan oleh kaum laki-laki di putaran pertama, kedua, dan ketiga tawafnya.
Adapun ibu-ibu, maka tidak ada sunnah ramal. Artinya jalannya seperti jalan biasa saja. Nah, kemudian setelah itu di putaran yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu jalan biasa. Jalan biasa. Karena sunnah ramal tadi itu ya disunnahkan di putaran pertama, kedua, dan ketiga saja. Nah, setelah kita menyelesaikan 7 kali putaran mengitari Ka'bah, maka selesailah prosesi tawaf kita. Kemudian setelah itu kita bergerak menuju ke belakang makam Ibrahim. Menuju ke belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu letaknya adalah di antara sudut atau rukun Hajar Aswad dengan sudut berikutnya. Sudut Hajar Aswad, tempat kita mulai tawaf tadi itu. Kemudian ke sudut berikutnya, itu yang disebut dengan rukun Iraqi. Nah, itu di tengah-tengahnya terdapat tempat ataupun ada seperti seperti penutup dari kaca, itu yang disebut dengan makom Ibrahim. Makom itu adalah artinya tempat berdirinya. Ibrahim adalah Nabi Ibrahim, di mana disebutkan dalam kisahnya bahwa di atas batu tersebutlah dulu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah beliau berdiri di atasnya. Dan di tempat tersebut terdapat bekas injakan dua kaki. Dan injakan dua kaki tersebut adalah bekas kakinya Nabi Ibrahim. Nah, kita bergeser. Setelah selesai dari tawaf kita bergeser mencari tempat untuk bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dan kalau sekiranya memungkinkan tepat di belakang makam Ibrahim, artinya tidak harus langsung bersebelahan atau langsung tidak, tapi di bagian belakangnya, di bagian dari Masjidil Haram, bagian belakang makam Ibrahim, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan di tempat mana saja di Masjidil Haram. Nah, ketika kita menuju ke belakang makam Ibrahim, nah ini makam Ibrahimnya, ya. Kalau kita memungkinkan untuk bisa sholat di belakang makam Ibrahim, maka ini tentu lebih utama. Kalau tidak bisa, kita bisa di mana saja. Karena kita mau melakukan sholat sunnah, maka posisi kain ihram kita yang awalnya bagian pundak sebelah kanannya terbuka, maka kain ihramnya kita kembalikan ke posisi semula. Sama seperti ketika kita mau sholat tadi. Ya, ketika kita mau sholat maghrib dan isya. Nah, kedua pundak kita ditutupi dengan kain ihram. Nah, ketika kita menuju ke makam Ibrahim, kita membaca doa. Tadi bacaannya wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Ya. Di rakaat yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi kita setelah selesai dari tawaf kita menuju ke belakang makam Ibrahim sambil membaca bacaan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita merubah posisi kain ihram kita untuk menutup kedua pundak kita karena kita mau melakukan salat sunnah 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Setelah selesai salat sunnah tersebut, maka kita bergeser menuju ke tempat air zam-zam disediakan. Jadi di sana di Masjidil Haram itu Masya Allah banyak tersedia tempat-tempat menyimpan air zam-zam. Kita menuju
ke salah satu tempat yang menyediakan air zam-zam untuk meminum air zam-zam, dan hal ini dahulu dikerjakan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminum air zam-zam, ya, kemudian sebahagiannya beliau guyurkan ke atas kepala beliau, ya. Sebagiannya beliau guyurkan atau siramkan ke atas kepala. Nah, Bapak Ibu sekalian, meminum air zam-zam itu adalah perkara yang sangat-sangat dianjurkan sekali, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena air zam-zam adalah air yang istimewa. Air yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh air yang lain. Dunia medis sudah membuktikannya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan bahwa ma'uz zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau kita niatkan minta kepada Allah, sekiranya kita memiliki penyakit, kita minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Insya Allah, biiznillah, air zam-zam tersebut akan menjadi obat bagi penyakit kita. Kalau mungkin di antara kita ada yang merasa, kok sekarang di umur 50-an tahun ini sepertinya ingatan saya berkurang. Atau kok tangan saya sekarang sering kesemutan dan sering gemeteran. Atau kok sudah di usia 30-an atau 40-an tahun kok belum dikaruniai keturunan. Salah satu di antara usaha untuk meminta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala hal-hal yang kita inginkan adalah dengan cara meminum air zam-zam yang kita barengi dengan niatan ketika kita meminumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kita minum air zam-zamnya, kemudian sebagiannya kita guyurkan di atas kepala kita, ya. Dan ada banyak doa. Doa apa saja, ya, doanya doa apa saja. Tapi yang biasa disebutkan itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da. Nanti insya Allah akan kita bimbing, ya. Semua yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan kerjakan bersama. Nanti kita akan mengawal dan memandu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah hal tersebut sudah kita lakukan, kemudian kita bergeser menuju tempat sa'i. Karena rukun ketiga setelah ihram, kemudian tawaf, kemudian rukun yang ketiganya dari umrah itu adalah sa'i. Nah, kita menuju ke Bukit Sofa. Sembari kita berjalan menuju Bukit Sofa, kita membaca bacaan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Next, Mas. Nah, kemudian nanti di bukunya disebutkan abda'u bima bada Allahu bihi, ya. Selain membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bihi. Nanti insya Allah akan kita bimbing. Nah, ketika kita sudah menaiki Bukit Sofa, dan Ka'bah sudah bisa kita lihat dari Bukit Sofa, kita menghadap ke arah Ka'bah, ya, sembari mengucapkan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah.
Kemudian setelah itu diikuti dengan membaca doa apa saja. Terserah Bapak Ibu sekalian yang mempunyai hajat dan permintaan kepada Allah ya untuk menyebutkan doanya. Nah, kemudian setelah itu kita turun dari atas Bukit Sofa, turun ya menuju ke arah Bukit Marwah. Di antara Bukit Sofa dan Marwah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan dapatkan sebuah penanda yang ditandai dengan lampu yang berwarna hijau. Itu ada 2 tanda. Di mana disunnahkan ketika kita melewati 2 penanda tersebut atau ketika kita berada di antara 2 penanda tersebut untuk berlari-lari kecil. Karena apa? Dulu ketika ibu dari Nabi Ismail, istri dari Nabi Ibrahim, Hajar, beliau berusaha untuk mendapatkan air minum bagi putranya yang masih sangat kecil sekali di tempat tersebut. Beliau ketika berada di tempat yang sekarang ini ditandai dengan lampu berwarna hijau, beliau mempercepat lari beliau. Beliau mempercepat langkah beliau. Maka disunahkan ketika kita sudah berada di antara 2 penanda hijau tersebut, kita juga untuk mempercepat langkah kita. Ya. Baik, lanjut Mas. Nah, ketika kita berada di antara 2 tanda tadi itu, ada bacaan ataupun doa yang disunahkan untuk kita baca. Allahumma gfir warham wa antal a'azzul akram. Sekali lagi, Allahumma gfir warham wa antal a'azzul akram. Ini yang dibaca. Sembari kita berjalan dengan jalan yang lebih cepat ya, sembari kita membaca doa Allahumma gfir warham wa antal a'azzul akram. Selesai kita keluar dari penanda yang satunya lagi, maka kita berjalan seperti biasa. Nah, selesainya begitu kita sudah berada di atas Bukit Marwah, maka ini artinya sudah 1 kali perjalanan. Sudah 1 kali perjalanan. Dan di atas Bukit Marwah kita melakukan seperti yang kita lakukan di atas Bukit Sofa. Kita naik ke atas Bukit Marwah, kemudian melihat ke arah, menghadap ke arah Ka'bah, kemudian membaca bacaan seperti yang kita baca ketika kita berada di Bukit Sofa tadi itu. Apa bacaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa. Terserah mau doa apa saja. Nah, setelah itu kita menuruni Bukit Marwah menuju ke Bukit Sofa. Dan perjalanan dari Bukit Marwah menuju ke Bukit Sofa itu dihitung sebagai perjalanan yang kedua. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwah itu yang pertama, dari Marwah ke Sofa itu yang kedua, dari Sofa ke Marwah, sampai nanti akhirnya yang ke-7 itu berakhir ketika kita berada di Bukit Marwah. Maka sesampainya kita di Bukit Marwah, artinya sudah selesai kita mengerjakan sa'i. Selesai sa'i kita. Next, Mas. Lanjut. Mas Ahlan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencukur rambut. Tadi kan disebutkan bahwa rukun umrah itu ada 4. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Nah, ini adalah prosesi yang terakhir, yaitu mencukur rambut kepala. Nah, bagi laki-laki, maka ada 2 opsi. Ada 2 opsi. Bisa dengan mencukur rambut secara keseluruhan, rontos, ya, botak, ini lebih utama. Atau bisa dengan memotong
biasa atau memendekkan. Nah, bisa dengan mencukur pelontos, menggondol pelontos, ya ini lebih utama. Dan diperbolehkan dengan memendekkan saja. Dan kenapa disebutkan lebih utama dengan cukur pelontos? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melakukan proses ini, beliau berdoa, mendoakan kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya habis. Sahabat lain yang tidak mencukur rambutnya sampai habis, itu menyeletuk, ya Rasulullah wal muqassirin. Wahai Rasulullah, tolong doakan juga kami yang hanya memendekkan rambut kami. Kemudian Rasulullah mengucapkan doa yang kedua, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Diseletuk lagi oleh mereka yang hanya memendekkan, wal muqassirin ya Rasulullah. Tolong sebutkan juga untuk kami ya Rasulullah yang hanya memendekkan rambutnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang ketiga, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka yang mencukur habis rambutnya. Kemudian diceletuk lagi, ya Rasulullah wal muqassirin. Baru setelah itu, setelah 3 kali mendoakan bagi orang-orang yang mencukur pelontos rambutnya, baru setelah itu Rasulullah menyebutkan wal muqassirin. Dan juga ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bapak-bapak itu afdolnya adalah dengan mencukur pelontos. Rambutnya dihabiskan, ya boleh juga hanya dengan memendekkannya. Adapun bagi ibu-ibu, itu cukup dengan memotong bagian ujung rambut, kira-kira seujung jarinya. Kira-kira seujung jari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita kerjakan di mana saja. Tidak harus di tempat itu, tidak harus di Bukit Marwah. Kita harus mencukur rambut kita, tidak harus. Bisa kita kerjakan di mana saja. Ya, misalnya setelah itu kita pulang menuju ke hotel kita, nanti di jalan kita akan mendapati banyak tukang cukur. Banyak tukang cukur. Biasanya kalau kita mempelontos itu upahnya lebih murah daripada yang hanya memendekkan. Karena kalau melontos ini kan tinggal dikerik pakai silet, selesai. Kalau memendekkan ini kan mereka harus masih pakai gunting, masih membutuhkan mesin pakai listrik, jadi harganya lebih mahal. Kalau dahulu mencukur pelontos itu hanya 10 real. Tapi kalau memendekkan bisa 15 real. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk laki-laki afdalnya dengan mempelontos rambut dihabiskan semuanya dan itu lebih murah. Tapi kalau mau memendekkan saja silahkan. Tapi ya doanya Rasulullah tadi itu 3 kali untuk orang yang mempelontos rambutnya dan harganya pun juga lebih mahal upahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya kita mencukur rambut kita, maka itu menjadi penanda bahwa selesailah prosesi ibadah umrah kita. Nah, selesai sudah umrah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Dan insya Allah kita masih akan bertemu lagi dan akan memantapkan lagi prosesi ibadah umroh ini. Masih ada tersisa 2 kali lagi Mas ya. Nanti tanggal 8 Oktober dan sehari sebelum keberangkatan kita menuju ke Mekah. Insya Allah kita akan ada kajian lagi dan diantaranya adalah untuk memantapkan atau untuk sifatnya mereview ulang apa yang akan kita kerjakan keesokan harinya. Kalian nanti untuk pemakaian baju ihram Ustaz. Jadi nanti ada buku nanti ya buat Bapak yang masih bingung belum pernah pakai, nanti di tanggal 8 insya Allah kita akan demokan karena demonya tersebut membutuhkan tempat dan
ruang pandang yang lebih luas. Ya. Karena kita terbatas dengan kamera, nanti ketika kita ketemu langsung, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara memakai kain ihram baik yang di atas ataupun yang di bawah. Baik. Baik. Saya Ustaz nggih, ini juga waktunya juga kalau udah siang, jadi mungkin satu aja ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mungkin bertanya, nanti bisa selanjutnya kita lanjutkan di tanggal 8. Kalau memang sudah jelas, cukup jelas dan mungkin sudah globalnya sudah paham, maka akan segera kita akhiri. Bagaimana Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Oh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan ada larangan untuk ibu-ibu dilarang menutup muka ya, wajah ya. Kalau gimana pakai masker? Apa Pak? Kalau? Masker. Oh, pakai masker. Masker Ustaz. Baca Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya pemakaian masker tersebut karena memang ada hajat Pak. Misalnya Bapak, Ibu misalnya sedang sakit atau Bapak sedang sakit, ya, maka diperbolehkan untuk memakai masker kalau memang ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajatnya, artinya kondisi kita sehat-sehat saja dan tidak ada pandemi seperti beberapa tahun yang lalu yang sangat riskan kita bisa tertular penyakit COVID-19, kalau tidak ada hal yang menuntut kita untuk memakainya, maka lebih utamanya kita tinggalkan hal tersebut, Bapak. Begitu kira-kira Pak Pujianto? Baik. Gimana Pak Puji Sampun? Alhamdulillah. Yang ada lain pertanyaan di kolom chat ada pertanyaan Mas. Iya, di kolom komentar. Bagaimana jika pada bacaan atau doa tidak hafal? Ya, ini nanti saya dulu nih, nanti baru lanjut Ustaz. Ibu, jangan khawatir, tenang saja. Nanti akan dibimbing ulang. Di sana juga akan dipandu langsung oleh Ustadz dan Mutawif. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Juga nanti Ibu akan dibekali kan juga buku doa. Jadi Ibu nanti juga bisa baca-baca di rumah. Insya Allah yang merupakan rukun-rukun umroh seperti niat dan sebagainya, insya Allah sangat pendek dan Ibu bisa baca ataupun hafalkan. Mungkin ada tambahan Ustadz? Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan kita belajar manasik umrah ini insya Allah akan ada 2 kesempatan lagi. 1 kali di Indonesia sehari menjelang keberangkatan kita, dan 1 kali lagi nanti sehari menjelang pelaksanaan ibadah umrahnya itu sendiri. Kita akan memantapkan lagi, termasuk juga adalah yang berkenaan dengan bacaan ataupun doa-doanya. Dan sebagaimana tadi disebut oleh Mas Ahlan, ada buku yang bisa Bapak Ibu bawa, pegang dan baca sendiri. Selain daripada itu, kami juga akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dari awal prosesi, bahkan dari awal keberangkatan dari Indonesia, dari Surabaya sampai nanti kita berpisah di Surabaya. Nanti insya Allah saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, saya rasa cukup. Baik, sebelum kita akhiri, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk ikut hadir. Semoga apa yang telah kita ikutin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa menjadi pengayaan lebih dalam soal materi manasik umroh. Saya rasa sekian Ustaz, jazakallah khair juga Ustaz sudah menyempatkan hadir. Semoga dimudahkan nanti sampai hari H sebelum keberangkatan, bahkan saat pelaksanaan ibadah umrah. Amin. Baik, amin, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di tanggal 8 ya. Nanti lebih lanjut kita langsung update di grup. Ya, di grup bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan juga, misalnya baru terpikirkan pertanyaan, boleh juga di grup. Siap, lanjut di grup juga boleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi.